Selamat pagi, Bugin dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang siklus persediaan dan penggunaan. Saya Vanessa Tamegi dengan NIM 016. Saya Nesa Safaliani dengan NIM 006. Saya Gabriela Zerlina Pero dengan NIM 057. Saya Beradita Putri Wuspandari dengan NIM 019. Saya Rosalia Jadalu dengan NIM 048. Saya Maesa dengan NIM 017. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen catatan terkait. Nah, jadi siklus persediaan dan pergudangan dapat dipandang sebagai dua sistem yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Yang satu menyangkut aliran fisik barang dan yang lainnya menyangkut aliran biaya terkait. Jadi ada 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan yang akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama itu adalah pembuatan order pembelian. Nah, siklus pembelian dan penggudangan dimulai dengan adanya permintaan bahan baku untuk diproduksi. Pengendalian yang memadai perlu diciptakan apakah pembelian persediaan untuk bahan baku. Jika dalam perusahaan manufaktur tentu kita memerlukan bahan baku. Namun berbeda dengan perusahaan dagang di mana kita membeli barang yang sudah jadi yang kemudian akan kita kirim ke gudang. Lalu yang kedua itu penerimaan bahan baku. Setelah memesan bahan baku atau barang jadi jika itu perusahaan dagang, maka langkah selanjutnya adalah kita menerima bahan baku tersebut atau barang jadi tersebut. Jadi bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang yang akan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan sebelum pembayaran bisa dilakukan. Jadi nomor 3 adalah penggudangan bahan baku. Nah, setelah kita terima bahan baku tadi, kita akan memasukkan bahan baku tadi itu ke gudang. Yang mana nanti ketika ada bagian produksi memerlukan bahan baku tersebut, nanti bagian produksi itu akan memberikan permintaan seperti berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Oke. Lalu nomor 4 itu pengolahan barang. Jadi perusahaan telah menentukan barang yang akan diproduksi berdasarkan pesanan tertentu dari konsumen, ramalan penjualan, atau tingkat persediaan yang ditetapkan di muka. Biasanya perusahaan mempunyai bagian khusus yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi. Ini nomor 5 adalah penyimpanan barang jadi. Setelah bahan baku tadi dikirim ke bagian produksi dan bagian produksi memproduksi barang tersebut, nah nanti barang jadi itu akan dikirim lagi ke gudang yang menyimpan barang jadi. Nah, setelah barang tadi dikirim ke gudang, nanti ketika ada pesanan oleh customer, maka barang jadi tersebut akan dikeluarkan dari gudang dan langsung dikirim menuju customer. Yang terakhir adalah pengiriman barang jadi. Nah, jadi setelah bahan baku tadi diproses menjadi barang jadi dan dikirim ke gudang penyimpanan barang jadi tersebut akan dikirimkan ke konsumen yang memesan barang tersebut. Jumlahnya berapa dan harganya berapa itu akan dicatat dalam laporan keuangan. Baik, berikutnya adalah bagian audit persediaan. Siklus persediaan dan penggudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas dalam siklus sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelian dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. 2. Transfer aset dan biaya internal. 3. Pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. 4. Observasi perhitungan fisik persediaan. 5. Penetapan harga dan kompilasi persediaan. Bagian yang pertama yaitu adalah pembelian dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ini meliputi 3 bagian yaitu pembuatan order pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal ketiga fungsi ini dan kemudian melakukan pengujian pengendalian serta pengujian substantif golongan transaksi pada kedua siklus, yaitu siklus pembelian dan pembayaran serta penggajian dan personalia. 2. Transfer aset dan biaya internal. Klien mencatat aktivitas ini dalam catatan akuntansi biaya yang independen terhadap siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit atas siklus persediaan dan penggudangan. 3. Pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Merupakan bagian dari siklus penjualan dan pengumpulan piutang, auditor memperoleh pemahaman dan menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari pengauditan siklus tersebut. 4. Observasi perhitungan fisik persediaan. Auditor harus mengobservasi perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien untuk memastikan bahwa persediaan terbukukan sungguh-sungguh ada pada tanggal neraca dan telah dihitung dengan benar oleh klien. 5.
penetapan harga dan kompilasi persediaan. Biaya perolehan yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah klien telah menerapkan metode persediaan yang sesuai dengan standar akuntansi dan konsisten dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memeriksa biaya perolehan ini disebut pengujian harga. Karena adanya saling keterkaitan antara siklus persediaan dan penggudangan dengan siklus lainnya, beberapa bagian dari audit atas persediaan akan lebih efisien apabila diuji dengan pengujian audit atas siklus lainnya. Auditor sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya berikut. Yang pertama ada pengendalian fisik terhadap persediaan. Yang kedua ada dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Yang ketiga ada file induk persediaan perpetual. Dan yang terakhir ada catatan biaya per unit. Kita masuk ke dalam aspek yang pertama. Yang pertama itu ada pengendalian fisik auditor. Jadi, dalam pengendalian fisik ini, auditor akan menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi yang umumnya terbatas pada observasi serta pengajuan pertanyaan. Yang kedua, aspek dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Jadi, perhatian auditor akan tertuju pada memverifikasi transfer persediaan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya yang dicatat memang sudah ada. Kita masuk ke dalam aspek yang terakhir, yaitu catatan biaya per unit. Catatan biaya per unit menguji keakuratan data biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Selanjutnya kita masuk ke prosedur analitis. Nah, jadi prosedur analitis ini juga merupakan hal yang penting dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan, yang mana sama seperti siklus-siklus lainnya. Kemudian dapat kita lihat dari tabel berikut, ada prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan. Nah, yang pertama kita bisa lihat ada membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi kemungkinan salah sajinya itu lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua ada membandingkan perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Jadi membandingkan perputaran persediaan ini caranya itu dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, kemudian kemungkinan salah sajinya itu persediaan yang usang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian ada membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dengan harga pokok penjualan. Kemudian ada membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Salah saji dan kompilasinya itu biaya per unit atau perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir tuh ada membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Jadi biaya variabel itu harus disesuaikan dengan perubahan volume. Salah saji biaya per unit persediaan terutama tenaga kerja manufaktur dan overhead yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian ada observasi fisik persediaan. Jadi auditor itu juga harus melakukan pengujian observasi fisik atas persediaan untuk mengatasi adanya kecurangan dalam sebuah pencatatan. Standar akuntansi juga mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode perhitungan persediaan klien dengan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Kemudian yang kedua ada mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungannya. Dan yang terakhir itu melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Kemudian ada 4 keputusan auditor dalam observasi fisik persediaan. Yang pertama itu ada memilih prosedur audit. Yang kedua itu memutuskan waktu prosedurnya. Kemudian menemukan ukuran sampel dan memilih item-item yang akan diuji. Selanjutnya kita akan membahas mengenai audit penetapan harga dan kompilasi. Dalam materi ini, auditor perlu memastikan pencatatan kuantitas barang yang telah ditentukan harganya dan dikompilasi dengan benar. Pengujian harga persediaan itu mencakup semua pengujian atas harga per unit yang akan digunakan oleh klien guna memastikan harga-harga tersebut tercatat dengan benar. Nah, di prosedur kali ini ada 4 tahapan yang perlu dilakukan oleh auditor dan perlu dipastikan. Untuk yang pertama, pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Di sini pengendalian internal itu ditujukan untuk memberikan assurance bahwa klien menggunakan biaya perolehan yang benar dan persediaan akhir. Lalu lanjut kita ke prosedur yang kedua, yaitu prosedur
penetapan harga dan kompilasi. Di sini merupakan langkah yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa dan menilai proses penetapan harga serta kompilasi informasi keuangan dalam suatu entitas. Tujuan dari audit ini yaitu untuk memastikan bahwa harga-harga yang digunakan oleh entitas adalah tepat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setelah 2 tahapan itu telah dilakukan, kita akan lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu penilaian persediaan. Dalam pengujian penilaian persediaan, di sini auditor perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, yaitu metode harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu setelah itu, hal kedua yang harus diperhatikan adalah metode tersebut harus konsisten. Untuk yang ketiga, dia harus mempertimbangkan biaya perolehan dengan nilai pasar. Di sini, auditor harus mendaftar jenis persediaan yang akan diperiksa, penetapan harganya, dan diminta klien untuk menyiapkan faktur dari penjualan yang tersedia. Jadi di sini auditor perlu mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada pengintegrasian pengujian. Yang pertama, pengujian siklus pembelian dan pembayaran. Auditor memeriksa pembelian persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus pembelian dan pembayaran. Auditor juga mendapat bukti tentang ketelitian bahan baku yang dibeli dan semua biaya overhead pabrik kecuali biaya tenaga kerja. Biaya perolehan pembelian ini bisa mengalir langsung ke harga pokok penjualan atau menjadi bagian terbesar dalam persediaan akhir, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya, pengujian siklus pengajian dan personalia. Ketika auditor memeriksa biaya tenaga, kondisi yang sama diterapkan seperti halnya pada pembelian. Selanjutnya, pengujian siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Hubungan antara siklus penjualan dan pengumpulan piutang dan siklus persediaan dan pergudangan tidak seerat 2 siklus yang baru saja dibicarakan. Namun, kebanyakan pengujian audit dalam penggunaan barang jadi dan pengiriman serta pencatatan penjualan dilakukan ketika siklus penjualan dan pengumpulan piutang terjadi. Selanjutnya, pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas catatan akuntansi biaya berarti memeriksa pengendalian yang mempengaruhi persediaan yang tidak diperiksa auditor sebagai bagian dari pengujian atas ketiga siklus tadi. Auditor menguji pengendalian fisik, pemindahan biaya bahan baku ke barang dalam proses. Selanjutnya, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Perhitungan fisik persediaan, penetapan harga, dan kompilasi. Ketiganya sama pentingnya dalam pengauditan persediaan, karena kesalahan penyajian dalam salah satu aktivitas tersebut akan menyebabkan kesalahan penyajian persediaan dan harga pokok penjualan. Yang terakhir, ketika auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang berkaitan dengan transaksi dan saldo persediaan, mereka juga mengintegrasikan pengujian yang berkaitan dengan tujuan audit saldo dengan pengujian yang dilakukan untuk memenuhi keempat tujuan penyajian dan pengungkapan. Baik, sekian presentasi dari kami tentang siklus persediaan dan penggudangan. Terima kasih.